Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primadianda NPM 2212011319 akan menyampaikan dan menganalisis terhadap dampak hukum yang dikabulkan dalam perkara kepelitan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat antara PT Konsultan Karya Sejahtera dengan PT Pintar Belanja Indonesia dengan nomor putusan 38/PDT-Sus/Pilot/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Latar belakang, kepilitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Putusan kepilitan yang diajukan oleh PT Konsultan Karya Sejahtera terhadap PT Pintar Belanja Indonesia merupakan suatu perusahaan di bidang perdagangan yang salah satu kegiatan usahanya dijalankan berupa online marketplace. Perkara muncul pada saat PT Pintar Belanja Indonesia yang tidak membayarkan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini diakibatkan dari kesulitan keuangan yang dihadapi oleh debitor karena tingginya persaingan usaha yang terjadi antar online marketplace yang kemudian berdampak pada ketidakmampuan debitor dalam membayarkan utang kepada kreditor. Kemudian kajian dan analisis putusan. 1. Yang menjadi permohon pilot yaitu PT Konsultan Karya Sejahtera yang bergerak di bidang jasa yang diwakili oleh Abdul Aziz selaku Direktur Perseroan yang kemudian memberikan kuasanya kepada Dendi Lim SHMH dan Daniel Haryanto SH. Keduanya merupakan advokat dan konsultan hukum pada Law Officer LPP Kota Bekasi. Selanjutnya yang menjadi pihak termohon yaitu PT Pintar Belanja Indonesia yang bergerak bidang perdagangan yang diwakili oleh Neti Pelubis SH sebagai advokat pada Law Officer Neti Pelubis & Partner yang beralamat di Jakarta Timur. Permohonan pernyataan pilot ini didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU yang dapat mengajukan permohonan pilot yaitu debitor itu sendiri ataupun kreditor yang memiliki piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini dibuktikan dengan adanya utang kepada pemohon sebesar 1.725.000.000 rupiah yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun tidak dibayarkan oleh termohon. 2. Adapun alasan pemohon dalam mengajukan permohonan pilot terhadap PT Pintar Belanja Indonesia yaitu pertama, bahwa termohon memiliki utang pada pemohon sebesar 1.725.000.000 rupiah yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana tetapi tidak kunjung dibayarkan oleh termohon. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU. Sebelumnya termohon sudah diberi 3 kali somasi akan tapi utang tersebut tidak dibayarkan. Kedua, pemohon telah mengirimkan somasi sebanyak 3 kali untuk mengingatkan termohon agar dengan segera membayarkan utangnya, namun tidak ada upaya etikat baik sedikit pun untuk melakukan pembayaran seluruh utang dan bunga kepada pemohon. Ketiga, bahwa termohon juga memiliki utang yang belum terbayarkan kepada kreditor lain yaitu PT Aku Grosir Indonesia dengan seluruh utang dan bunganya sebesar 1.150.000.000 rupiah. Dengan ini terbukti dengan jelas bahwa termohon merupakan debitor yang memiliki 2 kreditor sehingga memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU. 3. Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pernyataan pilot yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan material untuk dapat diterima dan dikabulkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepelitan dan PKPU pada pasal 1 angka 6 junto pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya junto pasal 8 ayat 4 dan penjelasannya. Pertama, adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan secara sederhana. Majelis Hakim menentukan bahwa fakta hukum bahwa termohon yaitu PT Pintar Belanja Indonesia memiliki utang sebesar 1.725.000.000 rupiah yang sudah jatuh waktu dan tidak kunjung dibayarkan kepada pemohon sebagai kreditor. Hal ini berpatokan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU. Kedua, mempunyai lebih dari satu kreditor.
Majelis Hakim menemukan kreditor lain yang dihadirkan di muka persidangan, yaitu PT Aku Grosir Indonesia yang memiliki utang dan bunga sebesar 1.150 juta rupiah yang sudah jatuh waktu dan tidak dibayarkan. Ketiga, Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakmampuan PT Pintar Belanja Indonesia untuk membayarkan utang-utangnya pada kreditor atas dasar kesulitan keuangan. 4. Majelis Hakim dalam putusannya menunjuk Saudara Adeng Abdul Khohar SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas. Hakim Pengawas berfungsi dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pilot. Selanjutnya, Majelis Hakim mengangkat Saudara Nur Farid SH, Kurator dan pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus. Kurator berwenang melakukan tugas pengurusan atau atau pemberesan atas harta pilot serta sejak tanggal putusan pilot diucapkan. Penunjukan hakim pengawas dan kurator ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. 5. Akibat hukum dari termohon yang dinyatakan pilot yaitu pertama, beralihnya seluruh harta pilot dari debitor ke kurator sebagaimana ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan kata lain, debitor sudah tidak memiliki haknya untuk mengurus harta kekayaan perusahaannya karena telah dinyatakan pilot. Kedua, setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika. Pernyataan ini tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Ketiga, apabila dalam perjanjian penyerahan barang debitor belum menyerahkan dagangannya, maka perjanjian itu menjadi hapus dan pihak lawan dapat mengajukan diri sebagai kurator konkuren untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Keempat, apabila debitor menyewa suatu benda, maka kurator atau pihak penyewa dapat menghentikan perjanjian sewa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kelima, para pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut dapat menghentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sekian dan terima kasih.